Baiklah ibu-ibu, kita lanjut ke langkah berikutnya, mengenal penyakit diare. Nah, saya minta di sini ibu-ibu untuk berpasangan dengan yang bukan dengan tetangganya. Misalnya tetangga jauh. Artinya itu tetangga jauh. Ibu-ibu di sini saya sarankan supaya membentuk kelompok atau membentuk sebuah pasangan. Tapi di sini maksudnya berpasangan untuk menceritakan tentang pengalaman sakit diare pada anak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama itu ibu-ibu adalah, menurut ibu, apa yang menyebabkan anak terkena diare? Saya ulangi, menurut ibu, apa yang menyebabkan anak terkena diare? Nah, yang kedua pertanyaannya, bagaimana ibu tahu kalau anak terkena diare? Nah, bagaimana ibu tahu kalau anak terkena diare? Dan yang ketiga pertanyaannya, apa yang ibu lakukan jika anak terkena diare? Apa yang ibu lakukan jika anak ibu terkena diare? Dan pertanyaan yang keempat itu, bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi jika diare tidak diobati? Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare lagi? Supaya anaknya tidak terus-terusan terkena diare maksudnya. Oke, ibu-ibu, sudah bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, saya ingin menggabungkan pasangan tadi menjadi satu kelompok. Nah, saya ingin menggabungkan 3 pasangan menjadi satu kelompok. Berarti kita terdiri dari 6 orang. Terdiri dari 6 orang menjadi satu kelompok. Nah, di sini saya minta ibu-ibu untuk bercerita tentang hasil obrolan yang ibu obrolkan tadi. Apa sih sebenarnya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu? Oke, di sini saya berikan waktu untuk ibu-ibu selama 2 menit mulai dari sekarang. Baiklah ibu-ibu, saya mau dengarkan dulu jawaban dari ibu-ibu setelah berdiskusi tadi. Apa sih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu? Apa sih yang menyebabkan anak terkena diare itu dan sebagainya itu? Oke, baik, terima kasih ibu atas jawabannya. Jawabannya semua luar biasa. Berarti ibu-ibu di sini sangat peduli tentang kesehatan anak-anaknya, terlebih penyakit diare tadi. Oke, baiklah ibu-ibu, kita akan menonton film untuk mengetahui jawaban yang sebenarnya. Bu Lili, apa kabar? Baik, Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya, anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu, waktu itu di posyandu katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu akan mengalami kematian. Ih, serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu tubuhnya lagi berkembang dengan baik dan itu bagus Bu.
Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita, Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralit. Campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh. Jangan lupa selain oralit, tambahkan tablet zinc. Oh gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Bu. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja, Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Bener nggak Bu? Iya Bu, jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman Bu. Iya. Jadi Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita Bu Lili. Itu maksudnya penyehatan lingkungan ya Bu? Seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah Bu. Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong Bu. Oh, ya udah Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya Bu. Iya, ayo. Nah, tadi ibu-ibu sudah menonton apa sih jawabannya tadi, sudah ditonton, sudah dijabarkan di film tadi. Nah, sekarang saya kembali mau bertanya kepada ibu-ibu. Apa sih itu diare itu ibu-ibu? Oke, terima kasih. Dan berikutnya, kenapa diare itu berbahaya? Wah, luar biasa. Terima kasih ibu atas jawabannya. Nah, yang berikut, apa yang dilakukan jika anak terkena diare? Luar biasa jawabannya. Terima kasih Bu. Dan yang terakhir, bagaimana mencegah diare tersebut? Wah, terima kasih kembali jawabannya Ibu. Oke, baik Ibu-ibu, kita kembali ke ini flip chart ini. Di sini ada dijelaskan apa itu diare. Di sini kita dijelaskan mengenal diare dan pencegahannya. Nah, apa itu diare itu? Apa itu diare? Diare adalah buang air besar atau BAB, encer atau berupa air saja, dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Saya ulangi. Diare adalah buang air besar atau BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, yang kedua, teruskan ASI dan MPASI ketika anak terkena diare. Teruskan ASI dan MPASI ketika anak terkena diare. Nah, berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Berikan oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dengan dosis. Nah, yang berikut, segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Segera bawa anaknya ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Nah, cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makan dan minum, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, dan serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ini yang paling penting, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
Ibu-ibu, tadi kita sudah melihat isi dari flipchart 1 tentang mengenal diare dan pencegahannya. Mengenal diare dan pencegahan diare tersebut. Oke, ibu-ibu, di sini kita diharuskan. Nah, di sini ibu-ibu diharuskan memperhatikan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Ibu-ibu diharuskan untuk memperhatikan kebiasaan hidup bersih dan sehat karena diare berbahaya. Kenapa diare itu berbahaya? Karena anak akan kehilangan banyak cairan di dalam tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian. Kenapa diare itu tadi berbahaya? Karena anak akan kehilangan banyak cairan di dalam tubuhnya yang bisa mengakibatkan kematian. Nah, ibu-ibu, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perawatan diare dapat dilihat di dalam buku pintar Kesehatan dan Gizi halaman 35. Nah, ibu-ibu dapat melihat di buku pintar Kesehatan dan Gizi halaman 35. Baiklah ibu-ibu, kita cukupkan sampai di sini mengenal penyakit diare. Akan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang akan disampaikan rekan saya.